Matahari tenggelam, mewarnai sungai dengan cahaya merah darah. Permukaan air tenang, hanya suara jangkrik dan katak terdengar. Angin malam berhembus, daun bambu bergesekan, menciptakan bisikan aneh. Konon, sungai ini penuh rahasia dan cerita seram. Katanya, ada penunggu yang tak suka diganggu. Airnya gelap, tak terlihat dasarnya. Apa yang bersembunyi di sana? Para pemancing sering merasa diawasi, seolah ada mata dari dalam air. Orang tua melarang anak-anak bermain di sini saat senja. Cerita tentang anak hilang dan suara tangisan tanpa wujud beredar. Sungai ini dipercaya sebagai gerbang ke dunia lain. Kabut tipis turun, menyelimuti sungai, menambah kesan misterius. Malam larut, suara burung hantu, dan percikan air memecah keheningan. Apakah itu hanya ikan, atau sesuatu yang lebih besar? Setiap orang yang datang disambut suasana dingin penuh tanda tanya. Disinilah legenda dan kenyataan bertemu dalam kegelapan. Tak ada yang tahu pasti apa yang bersembunyi di bawah permukaan. Sungai ini tetap menjadi misteri bagi siapapun yang berani mendekat. Setiap senja, kisah-kisah lama kembali hidup. Inilah awal dari cerita yang akan kita telusuri malam ini. Pak Budi, pemancing berpengalaman, memutuskan mencoba peruntungan di sungai misterius. Teman-temannya memperingatkan, tapi ia tak percaya cerita angker. Pagi itu, ia berangkat sendiri, membawa peralatan lengkap. Ia memilih tempat teduh, melempar kail, dan menunggu. Jam berlalu tanpa hasil. Suasana sungai terasa aneh dan sunyi. Sore hari, seorang petani melihat Pak Budi masih di sana. Itu terakhir kalinya ia terlihat. Malam tiba, Pak Budi tak kunjung pulang. Keluarganya cemas. Keesokan pagi, warga mencari ke tepi sungai. Mereka menemukan tas, kotak umpan, dan pancing Pak Budi. Semua tertinggal. Sandalnya ada di tepi air, seolah ia ditarik ke dalam sungai. Tak ada jejak perkelahian, tak ada tanda-tanda lain. Pak Budi hilang begitu saja, lenyap tanpa jejak. Pencarian tak membuahkan hasil, hanya meninggalkan pertanyaan. Sungai itu kembali sunyi, menyimpan rahasia di kedalamannya. Warga bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah legenda sungai itu benar adanya? Hilangnya Pak Budi menambah daftar misteri yang belum terpecahkan. Sungai itu kini semakin ditakuti. Tak ada yang berani memancing sendirian lagi. Cerita Pak Budi menjadi peringatan bagi semua. Sungai itu menelan siapa saja yang lengah. Malam-malam berikutnya, suasana semakin mencekam. Sungai misterius itu tetap diam, seolah menantikan korban berikutnya. Tak ada yang tahu apakah Pak Budi masih hidup atau sudah menjadi bagian dari legenda. Sungai itu tetap menyimpan jawabannya. Misteri pun berlanjut. Setelah Pak Budi hilang, legenda ikan tapah raksasa kembali dibicarakan. Konon, ikan ini penunggu sungai, bisa menelan manusia utuh. Namun, para ahli menyebut kemungkinan ada predator besar seperti ikan gunch. Ikan ini bisa tumbuh lebih dari 2 meter, sangat agresif jika terganggu. Sungai-sungai Asia Tenggara memang jadi habitat predator raksasa. Selain gunch, ada toman dan bahkan buaya muara. Secara ilmiah, serangan hewan air besar sangat mungkin terjadi. Tim SAR hanya menemukan sobekan kain Pak Budi. Tak ada jasad. Apakah mitos atau fakta, misteri tetap terkubur di dasar sungai. Sungai itu terus menambah kisah seramnya. Kisah pemancing hilang bukan hanya terjadi di sini. Di India, Sungai Kali terkenal karena serangan ikan gunch pemakan manusia. Ikan-ikan ini terbiasa dengan daging manusia, tumbuh raksasa dan mulai menyerang. Di Amazon, piranha dan arapaima juga jadi ancaman bagi nelayan. Sungai Kongo di Afrika punya ikan harimau Goliath, predator ganas yang tak ragu menyerang manusia. Kisah-kisah ini membuktikan, di balik air tenang, bahaya nyata selalu mengintai. Mitos sering berakar dari kejadian nyata yang mengerikan. Sungai di seluruh dunia menyimpan rahasia dan ancaman serupa. Cerita Pak Budi hanyalah satu dari banyak misteri air liar. Hilangnya Pak Budi jadi pelajaran penting. Alam liar indah, tapi penuh bahaya tersembunyi. Jangan pernah memancing sendirian di tempat asing atau berbahaya. Selalu beritahu keluarga tujuan dan waktu pulang. Pelajari lokasi dan potensi ancaman sebelum berangkat. Gunakan peralatan keselamatan dan waspada dengan lingkungan sekitar. Tak ada ikan sebanding dengan nyawa kita. Nikmati alam dengan bijak dan selalu utamakan keselamatan.